Balik lagi bersama WDBB Channel. WDBB Channel kali ini akan membahas beberapa tanaman yang dilarang ditanam di Indonesia. Agar channel ini berkembang lebih baik, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Ini dia 5 tanaman yang dilarang di Indonesia. Part 1. 1. Ganja. Ganja dilarang di Indonesia berdasarkan undang-undang karena dikategorikan sebagai narkotika golongan I. Berikut adalah alasan utama pelarangan tersebut. Dasar hukum yang kuat. Ganja secara tegas dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam undang-undang tersebut, ganja termasuk tanaman ganja dimasukkan ke dalam narkotika golongan I. Narkotika golongan I adalah zat yang memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan sangat tinggi disalahgunakan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dampak negatif terhadap kesehatan. Ganja mengandung senyawa psikoaktif utama bernama tetrahidrocannabinol (THC) yang dapat memengaruhi kejiwaan, psikoaktif dan menyebabkan efek euforia dan halusinasi. Penggunaan ganja, terutama dalam jangka panjang dan berlebihan, dapat menyebabkan kerusakan otak, gangguan pada kemampuan berpikir, memori, dan fungsi otak. Kecanduan ketergantungan yang parah dan sulit diatasi. Gangguan mental. Memicu atau memperburuk gejala psikotik pada penderita skizofrenia, depresi, kecemasan, dan serangan panik. Masalah paru-paru dan jantung. Asap ganja berisiko menyebabkan kanker dan iritasi saluran pernapasan, serta dapat meningkatkan detak jantung yang berbahaya bagi penderita penyakit jantung. Potensi penyalahgunaan yang tinggi. Sebagai narkotika golongan I, ganja dinilai memiliki potensi penyalahgunaan yang sangat tinggi di masyarakat, yang dapat merugikan individu dan tatanan sosial. Dampak negatif terhadap sosial. Penyalahgunaan ganja dikaitkan dengan penurunan produktivitas, gangguan konsentrasi, dan dapat memicu meningkatnya tindak kejahatan terkait perdagangan dan distribusi ilegal. Meskipun ada perdebatan dan penelitian di beberapa negara tentang potensi medis dari senyawa turunan ganja seperti cannabidiol (CBD), di Indonesia, ganja dalam bentuk tanaman dan bagian-bagiannya secara keseluruhan tetap ilegal untuk ditanam, dikonsumsi, diperjualbelikan, atau digunakan untuk kepentingan medis. 2. Koka. Tanaman koka dilarang di Indonesia karena alasan utama terkait kandungan zat adiktifnya dan bahaya penyalahgunaannya yang sangat tinggi, serta karena statusnya dalam peraturan perundang-undangan narkotika di Indonesia. Berikut adalah poin-poin utamanya. Mengandung kokain dan termasuk narkotika golongan I. Daun koka mengandung alkaloid kokain yang merupakan dasar untuk obat kokain. Di Indonesia, tanaman koka dan daun koka dikategorikan sebagai narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan. Potensi ketergantungan sangat tinggi. Narkotika golongan I adalah zat yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan adiksi. Kokain yang diekstrak dari koka dikenal sebagai narkoba yang sangat adiktif dan memengaruhi sistem saraf pusat. Dampak berbahaya bagi kesehatan dan jiwa. Penyalahgunaan kokain dapat menyebabkan berbagai dampak buruk yang mematikan pada tubuh, termasuk gangguan fungsi otak kejang, tremor, bahkan mati otak. Masalah jantung, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, serangan jantung, aritmia, gangguan mental, kecemasan, depresi, perilaku kejam dan tak terduga, kerusakan paru-paru, ginjal, dan saluran pencernaan, kematian mendadak akibat overdosis, dilarang untuk pelayanan kesehatan. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Penggunaannya hanya diizinkan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, serta untuk reagensial laboratorium, dan harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau Kepala BPOM. Singkatnya,
tanaman koka dilarang karena merupakan sumber dari kokain, zat yang sangat berbahaya, adiktif, dan diklasifikasikan sebagai narkotika golongan E oleh hukum Indonesia. 3. Opium poppy papaver, somniferum. Tanaman opium atau opium papi, Papaver somniferum, dilarang di Indonesia karena alasan utama yang berkaitan dengan kandungan zat berbahaya dan dampaknya terhadap kesehatan serta keamanan masyarakat. Berikut adalah poin-poin utama mengapa tanaman ini dilarang. Mengandung narkotika dengan potensi kecanduan sangat tinggi. Tanaman Papaver somniferum menghasilkan getah yang menjadi bahan baku opium atau candu. Opium mengandung senyawa aktif narkotika seperti morfin dan kodein. Zat-zat ini bersifat adiktif dan memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan berat dan penyalahgunaan. Opium mentah dapat diekstrak lebih lanjut untuk menghasilkan obat penghilang rasa sakit seperti morfin dan bahkan dapat diolah menjadi heroin yang merupakan narkotika yang sangat berbahaya. Klasifikasi hukum sebagai narkotika golongan I. Dalam hukum Indonesia, tanaman Papaver somniferum lebar dan semua bagian-bagiannya kecuali bijinya, serta zat turunannya seperti opium mentah dikategorikan sebagai narkotika golongan I di bawah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika golongan I adalah kelompok narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak diizinkan untuk kepentingan medis atau pengobatan, kecuali untuk tujuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Status ini menjadikannya ilegal untuk ditanam, dimiliki, diperdagangkan, atau diproduksi tanpa izin yang sah. Perlindungan kesehatan dan dampak sosial. Pelarangan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mengurangi dampak sosial, ekonomi yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan zat ini. Penyalahgunaan opium dan turunannya dapat menyebabkan penurunan kesadaran, euforia, kerusakan sistem saraf, gangguan pernapasan, hingga kematian karena overdosis. Kewajiban internasional. Indonesia adalah negara pihak dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 yang mewajibkan negara peserta untuk melarang produksi, perdagangan, dan konsumsi opium di luar kepentingan medis dan ilmiah. Meskipun turunannya seperti morfin, digunakan dalam dunia medis sebagai penghilang rasa sakit, budidaya dan pengolahannya harus berada di bawah pengawasan ketat pemerintah dan hanya untuk kepentingan medis atau ilmu pengetahuan yang sah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika. 4. Kratom. Status hukum tanaman kratom di Indonesia saat ini per Oktober tahun 2025 dapat digambarkan sebagai ambigu atau belum diatur secara tegas untuk peredaran di dalam negeri. Meskipun sudah ada regulasi untuk ekspor, alasan utama adanya kekhawatiran dan upaya pelarangan atau pengawasan ketat terhadap kratom, terutama dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah kekhawatiran utama dan potensi bahaya, potensi ketergantungan dan penyalahgunaan adiksi. Kratom mengandung alkaloid aktif, terutama mitraginin dan 7-hidroksimitragini. Senyawa ini memiliki efek yang mirip dengan opioid dan dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis layaknya narkotika. BNN bahkan merekomendasikan kratom untuk dimasukkan ke dalam daftar narkotika golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan alasan efeknya berpotensi menimbulkan kecanduan dan berbahaya bagi kesehatan. Bahkan BNN sempat mengemukakan efeknya 13 kali lebih berbahaya dari morfin. Result 1,1, 1,3, 3,1, 3,2. Efek samping berbahaya bagi kesehatan. Penggunaan kratom, terutama dalam dosis tinggi atau jangka panjang, dikaitkan dengan berbagai efek samping serius seperti efek saraf, kejang, tremor, gelisah, sakit kepala, pusing, efek pencernaan, mual, muntah, sembelit, diare. Komplikasi lain, kerusakan hati, pembengkakan otak, sulit tidur, insomnia,
gangguan mental, bahkan kematian, terutama bila dicampur dengan zat lain. Result 1,1, 1,2, 1,3 masuk kategori non-psychoactive substances (NPGs). Organisasi internasional seperti UNODC United Nations Office on Drugs and Crime memasukkan kratom ke dalam kelompok NPS, yaitu zat psikoaktif baru yang diawasi. Result 4,3. Secara ringkas, kratom belum secara resmi dilarang sepenuhnya di Indonesia, sebagaimana narkotika golongan I, tetapi penggunaannya di dalam negeri diawasi ketat dan tidak direkomendasikan oleh otoritas kesehatan dan penegak hukum karena potensi bahaya dan kecanduannya yang tinggi, sementara ekspornya telah diatur. 5. Teh Arab kata edulis. Tanaman Hatchatta edulis, yang juga dikenal sebagai teh Arab, dilarang di Indonesia karena alasan utama yaitu kandungan zat psikotropika yang tergolong narkotika. Berikut adalah poin-poin penting mengenai larangan tanaman hat di Indonesia. Mengandung zat narkotika golongan I. Daun hat mengandung zat aktif yang disebut Catinona casenen. Di Indonesia, Catinona diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Efek psikoaktif yang berbahaya. Catinona memiliki struktur kimia dan efek yang mirip dengan amfetamin dan kokain. Awalnya memberikan efek seperti perasaan senang, euforia, dan menambah energi psikoaktif. Namun, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan efek merugikan yang serius. Antara lain, meningkatkan tekanan darah hingga risiko stroke, depresi berat hingga keinginan bunuh diri, halusinasi, gangguan jiwa berat psikotik, kerusakan jaringan otot dan gagal ginjal yang dapat menyebabkan kematian. Dasar hukum, karena kandungan Catinona digolongkan sebagai narkotika golongan I, maka segala bentuk aktivitas terkait tanaman hat, seperti menanam, memiliki, mengedarkan, dan mengonsumsi dilarang dan dapat dijerat dengan ancaman pidana sesuai Undang-Undang Narkotika. Pada dasarnya, larangan ini adalah upaya pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan zat-zat yang berpotensi merusak kesehatan fisik dan mental, serta menjaga ketertiban umum. Narkotika golongan I hanya diizinkan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan riset.